Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bunga Nur Iksani dengan NIM 213111134 bersama rekan saya yang bernama Veronica Puspitasari dengan NIM 213111122. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagian awal karya tulis ilmiah dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, mari kita cek dan simak video berikut ini. Silahkan nonton teman-teman. Nah, apa aja sih yang dibahas di bagian awal karya tulis ilmiah ini? Yang pertama itu ada halaman sampul depan, ada halaman judul, ada halaman persetujuan, ada pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, juga ada kata pengantar atau prakarta, ada daftar isi, kemudian juga ada daftar tabel, kemudian ada daftar gambar, selanjutnya ada daftar lampiran, dan selanjutnya ada daftar arti dan lambang dan intisari atau keyword atau kata kunci ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai halaman sampul depan. Pastinya sudah tidak asing lagi ya teman-teman terkait halaman sampul depan itu apa, dan pasti teman-teman juga sudah tahu. Halaman sampul depan ini memuat judul karya tulis ilmiah, ada lambang instansi seperti universitas. Kalau misal kita berarti instansinya berarti UIN Raden Mas Said Surakarta seperti itu. Kemudian ada nama peneliti atau nama kita yang meneliti karya tulis ilmiah tersebut atau suatu penelitian. Kemudian ada nama studi pendidikan agama Islam atau program-program studi lainnya. Kemudian nama universitas yang saya sebutkan tadi yaitu Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atau universitas lain seperti itu. Kemudian juga ada tahun karya tulis ilmiah yang diujikan. Misalnya kita mengujikan pada tahun 2022, maka kita cantumkan tahun 2022 seperti itu teman-teman. Nah, halaman sampul depan ini dicetak dengan kertas cover yang berwarna. Kemudian bagian-bagian halaman sampul depan karya tulis ilmiah ini ditulis menggunakan jenis huruf atau ketentuan penulisannya yaitu dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran atau size 12 seperti itu. Nah, masih dalam pembahasan terkait halaman sampul depan ya teman-teman. Yang pertama tadi kan meliputi judul penelitian. Nah, judul penelitian harus dibuat dengan singkat, jelas, dan padat. Jadi judul tersebut tidak boleh panjang-panjang seperti rel kereta api. Jadi nggak boleh terlalu panjang dan harus menunjukkan dengan tepat topik masalah yang hendak diteliti dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Misalnya, kita tidak boleh membuat judul dengan seperti orang membaca itu bertanya-tanya terhadap judul tersebut. Apa sih karya tulis ilmiah ini kok sangat membingungkan, kok memiliki penafsiran yang sangat banyak atau terlalu umum seperti itu. Jadi ketika kita membuat judul, kita harus mengetahui masalah yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kita harus mengetahui kespesifikan masalah yang akan kita kupas sehingga kita bisa mencantumkan judul yang baik, tepat, dan jelas, dan pastinya tidak panjang seperti itu. Kemudian yang kedua ialah syarat penulisan karya ilmiah. Bagian ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyusun karya tulis ilmiah, misalnya ada skripsi, tesis, atau disertasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan derajat akademik tertentu. Yang telah saya sampaikan tadi, lambang instansi itu apa sih? Lambang instansi merupakan suatu lambang instansi yang menaungi atau mewadahi suatu penelitian tersebut. Misalnya, seperti kita sedang meneliti suatu masalah, maka kita menggunakan lambang universitas kita. Contohnya,
UIN Raden Mas Said Surakarta atau univ-univ yang lain. Seperti itu. Nah, untuk penempatan atau posisi lambang instansi tersebut yaitu diposisikan di tengah halaman dengan diameter 5,5 cm. Seperti itu. Kemudian nama mahasiswa atau nama peneliti. Nah, nama ini ditulis dengan lengkap atau nama panjang sesuai ijazah yang diperoleh dengan jenjang pendidikan terakhir dan tanpa gelar kesarjanaan apapun untuk mahasiswa S2 maupun S3 atau S1. Nah, cantumkan nomor mahasiswa di bawah nama mahasiswa. Seperti misalnya saya Bunga Nur Iksani dan di bawahnya dikasih NIM 21311111134 seperti itu. Kemudian termuat nama program studi. Pastinya kalian sudah tahu semua. Bagian ini menunjukkan nama program studi di mana karya ilmiah itu diujikan. Nah, nama program studi diikuti dengan nama fakultas, universitas, dan kota. Contohnya seperti ini. Misalnya program studi Pendidikan Agama Islam diikuti dengan nama fakultas yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah, kemudian UIN Raden Mas Said Surakarta tahun kemudian ada kotanya yaitu Surakarta tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk tahun karya ilmiah ditunjukkan dengan menuliskan tahun di mana karya ilmiah tersebut diujikan. Misalnya tahun 2022 karya ilmiah tersebut diujikan seperti itu. Nah, bagian awal yang kedua ialah halaman judul. Apa sih halaman judul ini? Halaman judul ditulis di atas kertas putih dan berisikan informasi-informasi yang sama dengan sampul depan karya ilmiah. Nah, bedanya dengan sampul depan dan halaman judul ini sebenarnya sama persis, tetapi yang membedakan hanyalah ketika sampul itu kertas berwarna, tapi ketika halaman judul itu menggunakan kertas putih atau kopian dari sampul tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga ialah halaman pengesahan. Nah, apa sih halaman pengesahan itu? Halaman pengesahan ini yaitu halaman yang termuat tanda tangan para pembimbing karya tulis ilmiah tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu ada halaman pernyataan. Halaman ini memuat pernyataan bahwa isi karya ilmiah ini belum pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di tempat lain, dan tidak ada buah pikiran orang lain yang diambil secara ilegal, melainkan yang sengaja digunakan sebagai acuan. Lalu yang selanjutnya ada juga kata pengantar atau prakata. Kata pengantar atau prakata ini berisi uraian singkat tentang maksud karya ilmiah, penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yaitu ada daftar isi. Daftar isi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi karya ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau subbab tertentu. Di dalam daftar isi ini tertera urutan bab, subbab, dan anak subbab yang disertai dengan nomor halaman. Penulisan daftar isi akan jauh lebih mudah jika menggunakan pengaturan yang tersedia di dalam perangkat lunak seperti Microsoft Word. Peneliti dapat menggunakan alternatif pilihan dalam Table of Content dari menu Reference, dan peneliti sebaiknya menggunakan pengaturan heading untuk membuat semua judul bab, subbab, dan anak subbab sehingga letaknya dapat terdeteksi secara otomatis oleh program. Yang kemudian ada daftar gambar. Daftar gambar ini berisi urutan judul gambar dan nomor halaman. Dan ada juga daftar lampiran. Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, karya ilmiah dapat dilengkapi dengan daftar lampiran yang harus berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman. Kemudian ada juga daftar arti lambang dan singkatan. Jika karya ilmiah menggunakan lambang dan atau singkatan, perlu ada daftar khusus untuk arti lambang dan atau singkatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada intisari dan kata kunci. Intisari berisi uraian singkat dan lengkap tentang tujuan, metode, dan hasil penelitian. Intisari dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
dan masing-masing maksimal terdiri dari 250 kata. Uraian dalam bahasa Inggris diberi judul abstrak, dan untuk kata kuncinya diberi nama keywords. Mungkin demikian penjelasan singkat dari kami. Apabila terdapat